Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News. Hari ini, selain dua berita tadi, kami akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Memberi indah kawasan sekaligus untuk keamanan dan keluar masuk kendaraan di depan Pasar Among Tani Batu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu melakukan pengeperasan median pembatas di Jalan Dewi Sartika, Pasar Kota Batu. Kegiatan pengeperasan ini berdampak pada kepadatan kendaraan yang melintas. Liputannya untuk Anda. Pengeperasan median atau penyekat jalan di Jalan Dewi Sartika, Pasar Kota Batu dilaksanakan pada mulai hari Jumat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu untuk memperindah kawasan dan untuk keamanan keluar masuk kendaraan dari terminal maupun Pasar Among Tani Kota Batu yang tidak lama lagi akan segera difungsikan. Pengeperasan median jalan ini menggunakan satu alat berat untuk membongkar tembok dan taman di Jalan Dewi Sartika, Pasar Kota Batu. Pengeperasan median jalan ini berdampak pada kepadatan arus kendaraan yang melintas. Pengeperasan median jalan ini setelah mendapatkan rekomendasi yang disampaikan pada kegiatan forum lalu lintas, di mana posisi median jalan yang ada di depan Pasar Induk Among Tani terlalu tinggi, sehingga membuat pengendara sepeda motor maupun mobil tidak terlihat ketika akan berbelok arah menuju pasar atau terminal, serta hal ini bisa membahayakan pengguna jalan. Untuk itu median jalan yang akan dirubah dengan kondisi yang lebih rendah, dengan taman yang lebih bagus untuk mempercantik Pasar Among Tani Kota Batu. Menurut Kabid Lalu Lintas Disub Kota Batu menjelaskan, pengaturan arus lalu lintas dilakukan oleh petugas Disub dan Polantas Polres Batu agar arus lalu lintas bisa tetap lancar walaupun terjadi kepadatan kendaraan. Banyak pihak berharap kondisi median jalan yang baru di Jalan Dewi Sartika bisa lebih indah dan cantik untuk mendukung Pasar Induk Among Tani yang kini sedang dalam proses penyelesaian, serta sebagai pendukung kawasan tertib lalu lintas di Kota Batu. Kalau nanti kita atur lagi, hari ini kita konsentrasi yang di depan ini dulu aja. Iya. Begitu
begitu ini selesai nanti kita membagi dua arus lagi di depan seperti itu. Khawatir juga kalau rekayasanya nanti ya, sampai menunggu. Kebetulan ini kan ada jajaran dari Polres juga, ya, nanti seperti apa untuk pelaksanaannya. Tapi diusahakan harus tetap ya, melaju ya. Harus tetap jalan. Kalau lihat kondisi sekarang ini masih lancar. Ya. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Dari hasil kunjungan kerja Komisi C DPRD Kota Batu untuk melihat persiapan dan kesiapan Balai Uji KIR Kota Batu, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan sebelum nantinya Balai Uji KIR akan beroperasi. Liputannya untuk Anda. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud menjelaskan bahwa dari kunjungan kerja Komisi C kali ini, Komisi C memberikan beberapa rekomendasi, salah satunya perbaikan fasilitas gedung dan penambahan CCTV, serta penambahan dan persiapan personil. Selain itu, Komisi C juga memberikan perlunya pengaman berupa pagar untuk Balai Uji KIR tersebut. Tidak hanya itu, Komisi C juga menyoroti perlunya tempat parkir bagi petugas Balai Uji KIR. Diharapkan ada tempat parkir khusus yang nantinya difungsikan bagi pegawai yang ada di belakang gedung Balai Uji KIR, sehingga nantinya parkir petugas tidak bercampur dengan parkir konsumen yang akan melakukan uji KIR di tempat ini. Yang pertama, kita merekomendasikan kepada pemerintah daerah ada penambahan beberapa tadi, penambahan kekurangan penunjang. Yang kedua juga penambahan tenaga. Yang ketiga mungkin juga ada bangunan-bangunan yang perlu ada pengaman ya. Jadi seperti depan ini tidak cukup pintu gerbang saja, tapi ada pagar pembatasnya. Kemudian yang di belakang itu juga begitu. Tempat parkir daripada pegawai ini penting, terutama sepeda motor, sehingga nanti di depan ini bersih untuk memang teman-teman atau konsumen yang ingin mengujikirkan mobilnya yang stop kan di belakang. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Beragam informasi mengenai pendidikan,
agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Datang dan meriahkan Pesta TV Day 3 2023. Sabtu, 11 Maret 2023. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk penyapu jalan, masyarakat, dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Dalam rangka kesiapan menghadapi pemilihan umum tahun 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gelar konsolidasi akbar Dapil 5 Jawa Timur yang dihadiri kader se-Malang Raya. Liputannya untuk Anda. Memasuki tahun politik, sejumlah parpol peserta pemilu 2024 melakukan persiapan, salah satunya PDI Perjuangan. Partai dengan lambang kepala banteng melaksanakan konsolidasi akbar daerah pemilihan 5 Jawa Timur di Gor Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang pada 10 Maret 2023. Konsolidasi akbar Dapil 5 Jawa Timur dihadiri ribuan kader dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Pelaksana tugas Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Muhammad Said Abdullah menyerukan kepada seluruh kader dan pengurus Malang Raya merebut dan menguasai parlemen dalam pemilu 2024 mendatang. Optimis Malang Raya bisa meraih total karena terlihat dengan bersatunya 3 pilar baik eksekutif maupun legislatif. Untuk merebut suara masyarakat di Malang Raya, partai yang diketuai Megawati akan melakukan aksi sosial. Aksi ini rencananya akan dilakukan DPD tingkat 1 dan 2 pada Ramadan dengan membagikan bansos untuk konstituennya. PDI Perjuangan, saya punya keyakinan yang besar bahwa Malang Raya akan merah total. Yang pertama, memang 3 pilar sudah bersatu, khususnya Kabupaten Malang, dan kami punya kekuatan itu. Dan insya Allah target 50+1 pasti akan kami capai. Karena kami tidak akan main-main, bahkan kami akan melakukan aksi-aksi sosial, aksi ibadah sosial istilah. Pada bulan Ramadan, kami kerahkan DPD untuk mengeluarkan 100.000 bansos. Kami pastikan setiap anggota DPD provinsi juga melakukan hal yang sama. Bahkan seluruh anggota DPD tingkat 2 se-Jawa Timur wajib juga melakukan bansos untuk konstituennya. Sanksi apa yang disiapkan? Tidak ada urusan. Langsung ya? Nggak ada urusan saya. Saya akan menegakkan disiplin partai. Siapapun
siapapun yang Babilo keluar dari partai. Said Abdullah menambahkan akan menegakkan disiplin partai apabila ada kader yang membabilo, tidak segan-segan untuk memecat atau keluar dari partai. PDI Perjuangan merupakan tempat pengabdian bagi seluruh kader dan pengurus partai. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Dinas Pariwisata Kota Batu mengikuti pameran Malang City Expo. Hal ini guna memperkenalkan pariwisata Kota Batu sebagai destinasi wisata. Bertempat di Komplek Gedung Kartini, Kota Malang, Dinas Pariwisata Kota Batu mengikuti pameran UMKM di Kota Malang. Bekerja sama dengan Pelut Kota Batu, Dinas Pariwisata Kota Batu mengenalkan ragam kesenian Kota Batu melalui produk-produk UMKM. Seperti kerajinan tangan, aneka tas, kuliner, batik, hingga madu. Dinas Pariwisata Kota Batu diundang untuk memeriahkan rangkaian HUT Kota Malang yang ke-109. Dengan pameran diharapkannya mampu dikenal lebih banyak ke khalayak luas, sehingga meningkatkan produktivitas industri pariwisata di Kota Batu. Saat ini membawa produk ekonomi kreatif dari produk fashion, ada produk tanaman hias, ada produk batik juga, sama kita memperkenalkan promosi pariwisatanya Kota Batu, terutama desa wisata. Kami sudah membawa sarana promosi kami, yaitu leaflet, brosur, katalog, dan juga kita memperkenalkan promosi seni dan budaya yang terbaru di Kota Batu, yaitu Sendal Tari Arjunagraha, dengan properti-properti yang ada, Jaran Kepang, ada Glendo Barong, ada Bantengan juga. Ini yang menjadi daya tarik pengunjung, terutama anak-anak ya. Biasanya nanti kalau jamnya crowdnya sudah ada, nanti beberapa teman kami akan menampilkan kesenian Bantengan. Harapan kami sih untuk bisa lebih mempromosikan pariwisata Kota Batu dan juga produk-produk ekonomi kreatif di Kota Batu, karena target kunjungan wisatawan kita untuk tahun ini adalah 10 juta wisatawan. 10 juta wisatawan. Jadi dengan adanya perkenalan produk-produk melalui leaflet, brosur ataupun katalog, bisa lebih tersampaikan informasi seputar kepariwisataan di Kota Batu. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tiga kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat,
jam 1 siang hanya di ATV. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropulitan News. Kota Malang punya tempat menarik yang bisa menjadi rujukan untuk menyimak sejarah, perkembangan dan ragam musik di tanah air. Namanya Museum Musik Indonesia. Berada di lantai Gedung Kesenian Gajayana, Jalan Nusa Kambangan nomor 19. Liputannya untuk Anda. Museum Musik Indonesia atau MMI merupakan satu-satunya museum seni musik di Indonesia. Museum ini terletak di Kota Malang, Jawa Timur dan sudah diresmikan pada tanggal 19 November 2016. Koleksi-koleksi musik dalam museum ini sangatlah menarik dan cukup lengkap. Terdapat sekitar 26.000 jenis koleksi mengenai dunia seni musik yang tercatat dalam museum ini. Mulai dari kaset, leaflet, CD, poster, buku musik, piringan hitam, peralatan audio, alat musik, koleksi dari para musisi, ataupun kostum yang dipakai oleh para musisi. Koleksi-koleksi ini tidak hanya didapat oleh pihak museum sendiri, namun sebagian besarnya merupakan barang sumbangan dari masyarakat Malang dan masyarakat luar Malang. Ada juga barang-barang yang datang dari para musisinya sendiri, di mana mereka dengan sukarela menyumbangkannya sebagai koleksi di museum ini. Sekitar 60-70% dari koleksinya berasal dari musisi tanah air Indonesia sendiri. Sisanya berasal dari musisi luar negeri. Isinya hanya kaset, CD, piringan hitam, terus buku-buku cetak, buku-buku partitur, terus majalah-majalah lama, terus di situ ada alat tradisional dari Sabang sampai Merauke, terus merchandise-nya artis-artis zaman-zaman itu, tahun 80, 90 itu, hanya itu. Ini berarti koleksi apa ya? Koleksi kaset yang dari dulu. Banyak berarti Pak? Ya banyak. Ini kebanyakan sumbangan dari peduli musik seluruh dunia. Genrenya juga beragam, dari jazz, pop, rock, latin sampai lagu anak-anak. Museum ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu pada pukul 10 pagi hingga 5 sore. Untuk hari Senin, MMI libur karena mengikuti libur museum internasional. Untuk tiket masuknya hanya Rp10.000 per orangnya. Dari Kota Malang, Wayan ATV melaporkan. Beredar sebuah unggahan yang mengklaim bahwa Menteri Yakut rencanakan sholat Jumat diganti ke Sabtu. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Liputannya untuk Anda.
Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Muncul unggahan di platform Twitter foto tangkapan layar dari artikel dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Agama Yakut Kholil Qomas merencanakan sholat Jumat diganti ke hari Sabtu. Lebih dari 500 pengguna Twitter menyukai unggahan itu dan sekira 200 pengguna lain mengunggah ulangnya. Dalam postingan tersebut menerangkan kalau benar berarti Yakut pengikut Zionis Israel. Waduh, kira-kira menurut Sobat News, apa iya sholat Jumat akan diganti ke hari Sabtu? Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Karena di dalam Islam hanya ada sholat khusus 3 waktu, Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Diharapkan MUI tidak tinggal diam. Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada 22 Februari lalu yang mengutip situs medcom.id, Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada 22 Februari lalu yang mengutip situs medcom.id, artikel yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan dari artikel asli yang berjudul Membisu Pengajian Ustadz Hanan Attaqi dibubarkan, Menak Yakut kecam warga protes gereja belum memiliki izin. Tidak terdapat pernyataan Menak Yakut terkait rencana pemindahan sholat Jumat ke hari Sabtu. Jadi, unggahan tersebut merupakan konten yang menyesatkan ya, Sobat News. Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tahukah Anda apa itu pitutur? Pitutur dalam bahasa Indonesia disebut nasihat, merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang baik. Nasihat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, ataupun anjuran yang bersifat baik. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV.
sebagai lembaga penyiaran publik lokal. Berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Jantung merupakan salah satu organ vital pada tubuh manusia. Pasalnya kita tidak akan bertahan hidup bila organ jantung berhenti bekerja. Berikut tim News Fakta dan Unik akan merangkumnya untuk Anda. Pemirsa News Fakta dan Unik, jantung merupakan salah satu organ vital pada tubuh manusia. Pasalnya kita tidak akan bertahan hidup bila organ jantung berhenti bekerja. Jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika kita mengidap penyakit jantung, tentu fungsi organ ini bisa terganggu dan berdampak buruk pada kesehatan. Dan berikut 5 fakta unik tentang jantung manusia versi News Fakta dan Unik. Ukuran jantung pria dan wanita berbeda. Ternyata ukuran jantung pria dan wanita itu berbeda. Berat jantung pria diketahui seberat 10 ons dan berat jantung wanita adalah 8 ons. Selain itu, seseorang juga mampu memprediksi ukuran jantung masing-masing dengan mengukur seberapa besar kepalan tangan. Oleh karena itu, ukuran jantung tiap orang pun akan berbeda-beda. Detak jantung melambat saat tidur. Saat tidur di malam hari, jantung umumnya berdetak kurang dari 60 kali per menit. Bahkan beberapa orang ada yang hanya 40 kali per menit. Ketika sedang tidur, metabolisme tubuh melemah dan sistem syaraf parasimpatis lebih aktif, sehingga kinerja jantung melambat dan membuat kita lebih santai daripada waktu siang hari. Jantung berdetak sebanyak 60 hingga 100 kali per menit. Menurut American Heart Association, pada orang dewasa jantung berdetak sekitar 100.000 kali setiap harinya dan 3.600.000 kali selama setahun. Jumlah ini tentu tidak sama pada setiap orang. Pada orang yang detak jantungnya lebih pendek sebanyak 60 denyut per menit, jantung mereka berdetak sekitar 86.000 kali dalam sehari. Gejala serangan jantung pria dan wanita berbeda. Secara umum, jantung wanita lebih kecil ketimbang jantung pria. Terdapat pula fakta lain bahwa serangan jantung pada wanita biasanya lebih sulit untuk dirasakan dibandingkan pada pria. Sesak dan nyeri dada yang terasa berat seperti diremas menjadi gejala serangan jantung yang khusus pada pria. Namun wanita mungkin hanya mengalami nyeri dada biasa. Adapun gejala serangan jantung pada wanita meliputi mual, sakit perut, berkeringat, kelelahan, nyeri pada bagian dada bawah atau perut atas, hingga nyeri punggung. Intensitas aktivitas berpengaruh terhadap resiko terkena penyakit jantung. Faktanya, aktivitas sehari-hari dapat berpengaruh terhadap resiko terkena penyakit jantung. Orang yang tingkat aktivitasnya rendah akan memiliki 2 kali lipat resiko terkena penyakit jantung bila dibandingkan dengan orang yang aktif bergerak dan beraktivitas.
Aktivitas sederhana ternyata dapat membuat otot-otot mengaktifkan gen yang membuat bahan kimia dan protein membantu memproses gula darah dan kolesterol lebih efisien, sehingga mampu menciptakan susunan sehat di dinding pembuluh darah. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik jantung manusia versi News Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Minggu 12 Maret 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari Agropolitan News esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.